Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Ainun Agustina Atika Balkis, Sriwanda Ismail, dan Sandika Ali. Baik, saya akan menjelaskan sejarah hukum lingkungan. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mengungkapkan sejarah hukum lingkungan, di antaranya seperti sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum dan sesudah Deklarasi Stockholm 1972, sebelum dan sesudah Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 yang merupakan undang-undang pertama bagi Indonesia yang secara khusus mengatur tentang lingkungan hidup dan perkembangan global dan nasional. Sejarah juga dapat mengenai substansi hukum lingkungan itu sendiri sehingga dapat ditarik jauh ke belakang sehingga memperlihatkan sejarah perkembangan yang cukup panjang. Pendekatan-pendekatan ini dapat dijadikan titik tolak untuk memberi penekanan kajian pada segi tertentu dengan perinciannya masing-masing. Mengawali uraian ini, kiranya bermanfaat dikemukakan pandangan atau pendirian Hardja Sumantri sebagai salah seorang tokoh hukum lingkungan di Indonesia yang mengatakan hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada 3 dasawarsa akhir ini. Akan tetapi, menurut Hardja Sumantri, apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai judgmental concern. Dikemukakan pula bahwa apabila peraturan tentang perumahan termasuk di dalamnya sebagai materi hukum lingkungan, maka Code of Hammurabi dari beberapa abad sebelum Masehi merupakan substansi ketentuan. Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dengan ketentuan yang menyatakan bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan cedera orang lain. Dapat pula dikemukakan adanya peraturan zaman Romawi tentang jembatan air sebagai bukti mengenai adanya ketentuan tentang teknik sanitasi dan perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya, dapat dikemukakan tentang adanya kasus peternakan babi di Inggris dari abad ke-17, yaitu adanya tuntutan oleh seorang pemilik tanah atau lahan terhadap tetangganya yang membangun peternakan babi sedemikian rupa, sehingga baunya mencemari udara dan mengganggu si pemilik tanah. Dalam abad ke-18, ditemukan pula adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengeluaran asap yang berlebihan atau emisi, baik dalam peraturan perundang-undangan di Inggris maupun di Amerika. Pada abad ke-19, yang berkaitan dengan menghambatnya revolusi industri, banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara industri yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengendalian asap, gangguan-gangguan yang ditimbulkan seperti kebisingan, pencemaran air, dan terutama di Inggris dengan adanya gerakan sanitasi lingkungan hidup juga ketentuan-ketentuan mengenai pembuangan tinja dan sampah. Telah dimulai pula dengan dikeluarkan peraturan perundang-undangan secara sistematis tentang bagaimana perumahan. Dapat ditambahkan bahwa Code of Hammurabi pada literatur tertentu ditulis Hammurabi, Raja Babylon. Tersebut merupakan salah satu peraturan perundangan tertua yang dikenal, yakni kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Atas dasar ini, apabila ketentuan dalam Code of Hammurabi tersebut diterima sebagai bagian dari hukum lingkungan, maka hukum lingkungan sebenarnya sudah ada sejak kira-kira 4000 tahun yang lampau. Adapun yang baru adalah pengaturan masalah lingkungan secara sistematis dan komprehensif integral. Dalam konteks sejarah hukum lingkungan tersebut, Danu Saputro yang juga menggunakan materi hukum lingkungan sebagai pendekatan mengungkapkan bahwa seperti halnya masalah lingkungan hidup, alam corak dan sifat-sifatnya secara modern dalam arti menggunakan pendekatan holistik, baru berkembang sejak 1972. Sudah sewajarnya jika hukum lingkungan secara modern juga baru tumbuh dan berkembang sesudah waktu tersebut.
Dalam arti, hukum lingkungan modern berkembang mengikuti penanganan masalah lingkungan hidup secara modern. Dalam hal ini, Danu Saputro juga menegaskan bahwa seperti halnya masalah lingkungan hidup sudah ada sejak dahulu kala. Maka pada waktu lampau pun juga sudah ada sejenis hukum lingkungan yang terbentuk, tumbuh, dan berkembang berdasarkan sebagai hasil dari ajaran dan teori hukum zaman lampau yang sudah tentu sejalan dengan pendekatan terhadap masalah lingkungan hidup pada waktu itu. Danu Saputro mengemukakan beberapa contoh hukum lingkungan seperti Undang-Undang Gangguan, Organisasi Perlindungan Binatang Liar, Organisasi Perlindungan Alam, Organisasi Pembentukan Kota, dan serangkaian undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah lainnya. Sebagaimana hasil inventariasi Indonesia sampai dengan Oktober 1976 yang terdapat dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup tahun 1974. Rangkaian hukum lingkungan seperti tersebut dalam ilmu hukum lingkungan tersebut hukum lingkungan klasik. Adapun hukum lingkungan yang tumbuh dan berkembang setelah tahun 1972 dikategorikan sebagai hukum lingkungan modern yang antara lain bersifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral dan merupakan hukum yang berorientasi kepada lingkungan hidup atau yang disebutnya sebagai environment oriented law. Perlu ditambahkan pembagian hukum lingkungan ke dalam hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern dengan menggunakan Deklarasi Stockholm 1972 sebagai pemisah dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai sifat-sifat hukum dimaksud. Seperti telah dikemukakan bahwa hukum lingkungan ada juga mengandung prinsip-prinsip hukum lingkungan modern seperti dikemukakan sendiri oleh Danu Saputro. Ini bermakna bahwa hukum lingkungan yang tumbuh berkembang sebelum tahun 1972, terutama yang merupakan bagian dari hukum adat, sesungguhnya telah ada yang memiliki sifat hukum lingkungan modern, yakni yang berorientasi pada pelestarian fungsi, termasuk pelestarian lingkungannya. Hanya saja, pengaturan masalah lingkungan hidup secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan ekologi baru dikembangkan setelah 1972 oleh Danu Saputro dikelompokkan sebagai hukum lingkungan modern. Sebelumnya, pengaturan dilakukan secara sektoral atau merupakan bagian dari pengaturan masalah tertentu seperti perumahan dan perikanan yang secara substansial mengandung peraturan mengenai lingkungan hidup. Uraian tersebut membuktikan bahwa hukum lingkungan secara substantif sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad yang lampau. Substansi hukum lingkungan ini banyak dipengaruhi oleh cara berpikir, kondisi geografis, dan sumber mata pencarian pokok warga masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu, ajaran dan nilai-nilai agama serta kepercayaan yang dianutnya juga memberi warna yang signifikan pada hukum tersebut, bahkan menjadi penentu corak dan perkembangan hukum tersebut. Ajaran agama Islam mempunyai sumbangan yang sangat berarti dalam perkembangan hukum di berbagai negara kerajaan pada masanya di Nusantara. Oleh karena itu, menguraikan sejarah hukum lingkungan baik secara global maupun khusus bagi Indonesia bisa dilakukan dalam beberapa pendekatan. Salah satunya adalah dibagi ke dalam yang pertama yaitu zaman negara-negara di kerajaan di Nusantara atau hukum adat. Yang kedua, zaman penjajahan Hindia Belanda dan Jepang. Dan yang ketiga, zaman kemerdekaan Republik Indonesia yang selanjutnya dipecah ke dalam 3 periode yakni 1945 sampai 1982 dan selanjutnya 1982 sampai 2002 dan yang terakhir 2002 sampai sekarang. Selanjutnya sejarah hukum lingkungan zaman kerajaan-kerajaan Nusantara.
Hukum lingkungan yang tumbuh dan dikenal pada zaman ini ialah seperti yang disebut oleh Danu Saputro sebagai hukum lingkungan klasik adat, yang dengan sendirinya mengikuti tarif perkembangan, peradaban, dan ajaran serta nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan bersama dalam masyarakat pada masa itu. Misalnya, bila sumber mata pencarian penduduk dominan di sektor pertanian, substansi hukum yang dominan juga mengenai pertanian dan yang terkait dengannya. Begitu pula apabila masyarakat itu mayoritas warganya hidup sebagai pedagang, peternak, nelayan, dan sebagainya. Untuk pertanian, misalnya di Sulawesi Selatan, seperti di daerah yang merupakan wilayah Kabupaten Bone Sekarang, dikenal beberapa aturan yang merupakan hukum lingkungan klasik, istilah Danu Saputro, seperti untuk kegiatan ladang berpindah. Berlaku kebiasaan bahwa pohon besar yang terdapat di area perladangan itu tidak ditebang, tetapi hanya dipangkas untuk memungkinkan tetap tumbuh tanpa menghalangi usaha pertanian dan kembali menjadi hutan dalam waktu tidak terlalu lama setelah area itu ditinggalkan untuk pindah ke lokasi pertanian berikutnya, dengan menggunakan pendekatan substansi atau materi peraturan hukum tersebut. Sesungguhnya materi hukum lingkungan sudah ada jauh sebelum abad Masehi. Hal ini berarti bahwa sejak berabad-abad yang lampau, orang atau masyarakat tertentu sebenarnya sudah melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang dengan sendirinya juga telah mengenal hukum lingkungan, meskipun dengan nama atau sebutan lain dan dengan sifat pengaturan berlainan pula dengan apa yang berkembang pada akhir abad ke-20 ini. Itulah sebabnya, selain apa yang dikemukakan oleh Harja Sumantri tersebut yang berakibat kepada negara barat, sesungguhnya substansi hukum setidaknya nilai-nilai atau ajaran yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dapat pula ditemukan dalam khazanah budaya masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan sejak beberapa abad yang lampau. Hal ini antara lain dapat ditemukan dalam lontaran Latoa yang pada intinya menekankan bahwa suatu wanua atau negara, wilayah atau daerah kampung baru akan baik pemerintahannya kalau ia memiliki 6 unsur, yakni pemerintah yang jujur, lahan yang baik atau luas, sumber air yang lestari, prasarana perekonomian, dan tenaga kesehatan. Penekanan bahwa suatu negeri atau wanua harus memiliki sumber daya air yang lestari untuk dapat dikatakan layak ditempati berkehidupan merupakan suatu ajaran tentang pengelolaan lingkungan hidup yang dalam praktiknya menjelma dengan sendirinya menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat, yakni hukum lingkungan sebagaimana dipahami pengelolaan lingkungan hidup atau PLH, atau menurut istilah yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk makna yang sama, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PPLH. Intinya adalah untuk melestarikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang salah satu indikatornya adalah adanya sumber air yang lestari. Lebih lengkap disajikan pada uraian tentang unsur hukum lingkungan. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu bahwa sejarah pengaturan hukum lingkungan di Indonesia bisa diklasifikasikan pada 3 periode. Pertama, masa Hindia Belanda, kedua masa Jepang, dan ketiga masa setelah kemerdekaan. Bahwa sesudah Indonesia merdeka, telah lahir 3 peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup atau UULH. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup atau UU PLH. Dan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UU PPLH. Selain itu, di dalam UU PLH juga dimuat ketentuan tentang akses publik terkait penegakan hukum lingkungan dalam bentuk keperdataan. Bentuknya diwujudkan dalam 2 bentuk. Pertama yaitu dengan penegakan lingkungan di luar pengadilan yang meliputi sukarela,
non-pidana tidak terbatas pada ganti kerugian, jasa pihak ketiga dan lembaga penyedia. Sedangkan yang kedua adalah dengan penegakan lingkungan di dalam pengadilan yang meliputi class liability dan hak gugat instansi pemerintah.